Halo, selamat pagi, salam sehat Sobat JP. Kembali lagi bersama kami di RSUD Jatipadang. Kali ini kita mau bincang sehat nih bersama salah seorang dokter spesialis anak di RSUD Jatipadang, Dr. Sarbito Pan, spesialis anak. Selamat pagi, Dok. Dr. Dito, nih panggilannya Dr. Dito ya. Ibu-ibu bisa datang kalau mau konsultasi di RSUD Jatipadang, ketemu Dr. Dito di hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Langsung aja Dok, kita mau bincang-bincang nih, ada banyak kegelisahan di hati para ibu-ibu nih. Pengen tahu tentang bayi kuning. Oh ya, bayi kuning. Sebenarnya itu bayi kuning apa sih Dok, dan penyebabnya mungkin apa? Nah, bayi kuning pada bayi baru lahir itu disebabkan karena penumpuknya zat kuning atau kita bilang bilirubin pada bayi baru lahir yang biasanya disebabkan itu bisa karena organ hati yang belum matang untuk memproses dan juga gangguan dalam pembuangan zat kuning itu biasanya lewat buang air besar atau buang air kecil seperti itu. Oke, berarti kira-kira kalau ibu menemukan bayinya kuning, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau menemukan bayinya kuning, pertama dilihat sampai batas manakah sebenarnya kuning pada bayi itu ada. Pertama, bayi itu akan terlihat kuning pertama di daerah wajah, terutama misalnya di daerah mata atau kita bilang sclera ya, bagian putih itu jadi kuning. Kemudian di bagian kepalanya, baru dia akan pelan-pelan menyebar ke dada, ke perut, sampai ke tangan dan kaki gitu. Jadi kalau misalnya ada kondisi kuning pada bayi di rumah, kalau ibu ragu boleh langsung dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksakan gitu. Apakah sebenarnya ini kuning yang kita bilang masih proses normal atau ini kuning yang resiko untuk menjadi masalah ke depannya. Baik Dok, berarti ada kuning yang bahaya, ada kuning yang normal ya Dok? Ya. Perbedaannya apa sih Dok? Nah, sebenarnya kuning itu merupakan suatu proses atau kita bilang fisiologis ya untuk beberapa kondisi tertentu. Namun pada kondisi yang kita bilang patologis itu kita harus lihat 3 aspek. Yang pertama, dia terlalu cepat nih munculnya. Dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir dia sudah tampak kuning ya. Yang kedua, kuningnya itu menetap terlalu lama, lebih dari 2 minggu. Jadi kalau dia udah usia 2 minggu tapi dia masih kuning terus, nah ini juga merupakan suatu masalah yang harus kita cari tahu penyebabnya. Yang ketiga adalah kuningnya itu terlalu cepat atau zat kuningnya itu dideteksi terlalu tinggi. Jadi kalau kita cek darah bayinya, kemudian kita ukur kadar zat kuning dalam darah, nah itu kalau kita lihat di dalam grafik sesuai usianya, dia itu melewati garis-garis tertentu yang kita harus waspadai. Jadi kita harus lihat dari 3 aspek itu yang paling gampang. Nah, kita lihat di sampingnya Dokter Dito ini udah ada alat gede banget nih, ada merah-merah highlight. Apa nih sih? Ini apa sih alat apa? Nah, ini adalah alat kita bilang fototerapi atau light therapy. Nah, kuning pada bayi itu kita dapat lakukan selain kita berikan ASI yang cukup, kita berikan nutrisi yang baik supaya zat kuning itu bisa dibuang lewat BAK dan lewat BAB-nya. Nah, salah satu caranya adalah kita menggunakan sinar. Nah, ini adalah sinar biru fototerapi ya, yang panjang gelombangnya sudah diatur dan sudah digunakan ratusan tahun untuk mengatasi kuning pada bayi. Supaya apa? Supaya zat kuning itu akan diurai ya, atau istilah kedokterannya itu fotoisomerisasi, supaya bisa larut dalam air dan nanti bisa lebih mudah untuk dibuang lewat BAK dan lewat BAB-nya pada bayi. Sehingga dengan pemberian fototerapi kita harapkan bahwa zat kuning itu bisa cepat turun kadarnya dalam darah bayi. Di mana alat ini sudah sangat optimal karena memberikan sinar yang 360 derajat putar dari 360 derajat. Jadi untuk intensitas cahayanya juga lebih optimal begitu. Berarti saat ini fototerapi ini sudah bisa dimanfaatkan di RSUD Jatipadang ya Mam. Oke Dok, mungkin para orang tua juga bertanya-tanya, apakah anak perlu dikasih makan atau pola asuh, pola hidup seperti apa sih supaya mencegah bayi kuning ini? Nah, untuk mencegah bayi kuning, yang pertama tetap kalau bayi tampak kuning tetap diberikan susu ya, tetap diberikan, terutama itu ASI. Berikan ASI yang cukup setiap
hari itu 8-12 kali. Jadi setiap 2-3 jam tetap diberikan ASI dengan waktu pemberian menyusui yang optimal. Ya, pastikan bayi itu mendapat asupan nutrisi yang baik. Kemudian di rumah bisa dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih 15 menit ya. Tapi jangan terlalu lama ya, karena bayinya itu bisa beresiko untuk dehidrasi. Ya, kemudian tetap dipantau, tetap diobservasi, jangan diberikan ramuan-ramuan aneh, jangan diberikan olesan-olesan aneh, tetap dipantau dan sebaiknya dibawa kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Baik dok, cukup jelas banget. Mungkin yang terakhir, pesan utama yang dokter Dito ingin sampaikan kepada orang tua terkait penanganan dan pencegahan bayi obesitas. Nah, untuk orang tua yang bayinya mengalami tampak kuning di rumah, tetap tenang, jangan khawatir. Silahkan datang ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa apakah kuningnya ini berbahaya atau tidak. Ya, nanti dokter akan melakukan tanya jawab, melakukan pemeriksaan untuk menilai apakah kuning ini kita bisa lakukan perawatan di rumah atau perlu dilakukan fototerapi intensif seperti itu. Jadi tetap tenang, jangan khawatir, pastikan diberikan asupan nutrisi yang adekuat. Begitu. Baik, terima kasih dokter Dito untuk penjelasannya. Tetap sehat dan jangan lupa periksakan anak Anda di RSUD Jati Padang. Salam sehat Sobat JP.